Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat belajar dengan semangat. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPS dan bahasa Jawa. Untuk materi IPS yang akan kita pelajari adalah potensi dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Asia Tenggara memiliki wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan kawasan strategis ini, karena Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia yang merupakan jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Nah, dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam menjadi negara ASEAN yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Berikutnya adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Produk unggulan hasil pertanian yang diekspor oleh Filipina ke berbagai negara yaitu nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, berikutnya negara kita sendiri yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Indonesia mengekspor hasil bumi berupa hasil pertambangan dan hasil pertanian, misalnya timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Sedangkan untuk pertaniannya dan perkebunan ada juga pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Selain itu, ikan tuna, udang, teh juga diekspor ke negara lain. Selain dari hasil bumi, keindahan alam Indonesia juga merupakan daya tarik yang menjadi sumber pendapatan negara dari sektor pariwisata. Berikutnya adalah negara Kamboja. Di Kamboja ini mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong adalah daerah yang subur. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduk Kamboja adalah dari sektor pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara berikutnya yang juga dilewati Sungai Mekong adalah negara Laos. Negara Laos ini dijuluki dengan The Landlocked Country atau tanah yang terkunci. Karena negara Laos ini dikelilingi oleh 5 negara, yaitu Myanmar, China, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Dan negara Laos ini juga tidak memiliki wilayah laut, sehingga apabila penduduk Laos ingin berwisata ke laut atau ke pantai, mereka harus pergi ke luar negeri. Nah, sama seperti Kamboja, negara Laos ini juga dilalui oleh Sungai Mekong. Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Berikutnya adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik,
minyak dan gas bumi diekspor oleh Malaysia ini ke negara-negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selain itu, di sektor pertambangan, negara Malaysia ini merupakan penghasil biji timah terbesar di dunia. Berikutnya adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di negara Myanmar ini. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Komoditas perdagangan Myanmar yang lain adalah kayu, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Berikutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura ini sangat strategis, sehingga saat ini Singapura menjadi negara transit yang paling ramai di Asia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak juga dihasilkan oleh Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Singapura ini adalah negara di ASEAN yang wilayahnya paling sempit, tapi negaranya paling maju. Berikutnya adalah negara Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, di Asia itu adalah Thailand ini. Oleh karena itu, negara Thailand ini dijuluki sebagai lumbung padinya ASEAN. Selain itu, negara Thailand ini juga dijuluki sebagai negeri gajah putih dan negeri 1000 pagoda. Nah, selain itu, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Berikutnya adalah negara Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di negara Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting di Vietnam, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Jadi Sungai Mekong itu melewati 3 negara ya. Yang pertama tadi Kamboja, yang kedua Laos, dan yang ketiga Vietnam. Nah, itulah anak-anak potensi dan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Selanjutnya, silahkan kalian baca buku tema halaman 68 dan 98. Setelah itu, nanti pada kurang lebih jam 9:30, Bu Guru akan membagikan kuis harian IPS untuk dikerjakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.